Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Marilah pada pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas, kita awali berdoa terlebih dahulu. Marilah kita semua membuat tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami pada aktivitas pada pagi hari ini, sehingga kami semua selalu Engkau berkati dan lindungi, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran PDR pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati juga kepada orang tua kami yang sedang bekerja, baik di rumah maupun di kantor atau di sekolah. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua dan selalu memberi kesehatan kepada kami semua. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak datang menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaiannya. Demikian pun tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada bacaan pagi ini, bahwa Yesus memotivasi seseorang dalam beriman kepada Allah harus senantiasa dimurnikan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia melihat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus menghendaki agar para muridnya tidak ragu dan selalu bijaksana meletakkan Allah di atas segala-segalanya, yang artinya menjadi murid Kristus tidak bisa asal-asalan, hanya ikut-ikutan ataupun karena dipaksakan oleh pihak luar atau lain. Iman yang hanya tumbuh di permukaan atau luaran tidak akan mampu bertahan bila menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan.
Menjadi pribadi Yesus adalah pilihan yang sangat radikal. Kita dituntut untuk berani melepaskan apa dan siapa yang paling berharga di mata kita. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuntutan-tuntutan itu tampak berat, akan tetapi kita tidak berjuang sendiri. Tuhan menyertai perjalanan iman kita, dan Tuhan sendiri mengutus roh-Nya untuk memampukan kita memikul salibnya. Di jalan yang kita pilih, yakni menjadi seorang Kristiani, ketekunan dan kesetiaan kita di jalan Tuhan itu akan diganjar kehidupan kekal oleh Tuhan sendiri. Allah Maha Kuasa, Engkaulah asal usul kehidupan kami. Kepadamu kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami. Amin. Marilah anak-anak kita satukan dengan doa Bapa kami dan salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah berat kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak semuanya kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.
Terima kasih anak-anak semua. Selamat melakukan aktivitas dan selalu tetap semangat. Terima kasih.